Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabawa yang akan menjelaskan bab ini mewakili kelompok 4 yang berisikan saya sendiri, Prabawa Satria Jatiwiyoto, ada Akila Mazaka, ada Wigar Adika, ada Religius, dan ada Gozi Rapanca. Dan kami merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Langsung aja kita membahas materinya. Sebenarnya apa sih elastisitas benda padat itu? Nah, elastisitas adalah kemampuan suatu benda padat untuk kembali ke bentuk dan ukuran semulanya setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Nah, singkatnya, pemicu elastisitas ini adalah gaya yang kita berikan berupa dorongan atau tarikan. Sehingga gaya yang diberikan itu dihilangkan, benda ini mengalami elastisitas. Bang, aku mau nanya dong bang, apakah plastisin termasuk elastisitas benda padat juga? Soalnya plastisin bisa berubah bentuk dan bisa dirubah ke bentuk apapun itu. Jawabannya bukan ya. Kenapa sih bukan? Nah, karena plastisin ini saat kita berikan gaya berupa dorongan atau tarikan tidak kembali ke bentuk awalnya. Jadi dapat disimpulkan plastisin ini bukan merupakan benda elastis, melainkan benda plastis. Daripada bingung nih, langsung aja kita kasih contoh-contoh benda yang termasuk elastisitas benda padat. Yang pertama adalah karet. Mengapa sih karet itu termasuk dalam elastisitas benda padat? Karena karet itu memiliki molekul yang fleksibel dan saling berhubungan seperti rantai. Bisa kita lihat, Akila sedang memainkan karetnya. Dia sedang mengubah ke bentuk seperti bintang, plus, dan yang lain-lain. Nah, secara tidak sengaja karet itu akan meregang ketika dimainkan oleh Akila ini. Dan karet ini panjangnya pasti bertambah sesuai dengan gaya yang dia berikan. Namun, walaupun menambah panjang, karet ini saat dilepaskan, ia kembali ke bentuk semula. Dan karena inilah karet termasuk dalam elastisitas benda padat. Yang selanjutnya adalah per dalam pulpen. Nah, ini juga termasuk ke dalam elastisitas benda padat. Karena per di dalam pulpen ini sangat berpengaruh agar pulpennya itu bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Nah, seperti yang bisa dilihat, pulpen di bagian atasnya itu saat ditekan, pegasnya itu memendek. Lalu saat tekanannya dilepas, ia kembali memanjang. Nah, itu adalah perannya per di dalam pulpen ini. Per inilah yang membuat pulpen itu dapat dibuka dan ditutup. Nah, per ini juga memiliki sifat elastis. Ketika ditarik maupun didorong, per akan kembali ke panjang awalnya. Nah, semakin kuat gaya yang diberikan, semakin besar perubahan bentuk per. Sifat ini dikenal sebagai hukum Hooke, yang menyatakan bahwa perubahan panjang per berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Selanjutnya adalah shock breaker motor. Nah, benda ini dapat dibilang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena pegas di dalam shock breaker motor ini dapat meredam guncangan dari jalanan yang tidak rata. Contohnya seperti yang di video ini. Sepeda motor milik Fatan ini diumpamakan seperti melewati jalan yang tidak rata dan sangat jelek, dan pegas ini tertekan dan memanjang. Nah, ini dapat menjaga kenyamanan dan kestabilan motor sehingga motor itu tidak jatuh. Tanpa elastisitas, guncangan akan langsung dirasakan oleh pengendara. Nah, contoh terakhir adalah balon.
Balon juga termasuk ke dalam elastisitas benda padat, karena balon ini menunjukkan sifat elastisitas ketika ditiup. Ketika ditiup, udara yang masuk membuat karet balon meregang, dan saat udaranya dikeluarkan, balon kembali ke bentuk semula. Oke, jadi sekarang Rally sedang mencoba metode lain. Yang tadi itu ditiup, sekarang diisi dengan air. Ketika diisi air, balon juga menunjukkan sifat elastisitasnya. Nah, ketika air dimasukkan, karet balon meregang untuk menyesuaikan dengan volume air di dalamnya. Molekul-molekul karet saling meregang seperti pegas kecil yang menarik seperti posisi semula. Namun ketika volume air terlalu besar, karet akan meregang hingga melewati batas maksimalnya, sehingga balon itu bisa pecah. Contoh terakhir ini menunjukkan bahwa setiap benda elastis pasti memiliki batas di mana sifat elastisitasnya tidak berlaku lagi. Jika gaya yang diberikan melebihi batas itu, perubahan bentuk menjadi permanen atau bahkan menyebabkan kerusakan, sehingga tidak bisa disebutkan sebagai elastisitas lagi. Oke, mungkin itu saja penjelasan elastisitas benda padat dari saya, Prabawa. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.